Perkenalkan, nama saya Setiawan, kelas Agroteknologi Lantai 1 Pagi, AGT 3, NPM 2004-90112, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya di sini melakukan penelitian terhadap tanaman sawit. Sama-sama kita lihat berbagai macam jenis kelapa sawit, baik yang terawat, terkena penyakit. Tahap selanjutnya yaitu pengambilan tanah untuk dimasukkan ke dalam polybag. Tahap selanjutnya yaitu memasukkan bibit sawit yang berusia 2 minggu ke dalam polybag. Tahap selanjutnya yaitu meletakkan bibit sawit dengan jarak yang telah ditentukan. Tahap berikutnya yaitu melakukan persiapan lahan sebagai media tanam kelapa sawit yang sudah berusia kurang lebih 10 hingga 12 bulan dari penanaman di polybag. Tahapan selanjutnya setelah proses penanaman kelapa sawit di lahan yang telah disiapkan sebelumnya dengan menggunakan bibit unggul dengan ukuran 3 kali 1 meter persegi per bibit dengan jarak tanam satu pohon dengan pohon yang lainnya telah ditentukan. Ini merupakan denah untuk proses penanaman kelapa sawit dengan jarak yang telah ditentukan, baik medan lahan yang lurus maupun lahan yang berbukit-bukitan. Di sini terdapat piringan di tanaman kelapa sawit berfungsi baik saat pemanenan, saat buah kelapa sawit jatuh, dengan mudah kita dapat mengambilnya. Dan selain itu juga berfungsi sebagai lingkaran untuk proses pemupukan nantinya. Kita lihat di perkebunan kelapa sawit ini terdapat gawangan yang berfungsi sebagai jalan untuk mengangkut hasil panen ke daerah yang telah ditentukan nantinya. Sama-sama kita lihat di kelapa sawit tersebut bolong dikarenakan terserang OPT itu kubang tanduk yang menyebabkan bolong pada kelapa sawit. Sama-sama kita lihat. Selanjutnya yaitu proses pemupukan pada tanaman kelapa sawit dengan menggunakan pupuk urea seperti gambar tersebut. Proses pemupukan dilakukan di sekitar area piringan kelapa sawit dengan menggunakan teknik tabur. Pengendalian hama yang menyerang kelapa sawit pada bagian pelepah sawit yang bolong dapat dilakukan dengan cara langsung memotong pelepah sawit yang terserang hama maupun menggunakan insektisida sintetik. Namun penggunaan insektisida sintetik secara berlebihan dapat merusak lingkungan sekitarnya. Ya, gambar tersebut menjelaskan bahwasannya tanaman kelapa sawit terserang penyakit tanjuk. Penyakit ini biasanya menyerang kelapa sawit yang baru berusia 2 hingga 4 tahun seperti gambar tersebut. Pengendaliannya dapat dilakukan dengan memilih gen kualitas yang baik pada tanaman kelapa sawit ataupun dengan cara mengganti
kelapa sawit yang terserang penyakit tanjuk dengan tanaman kelapa sawit lainnya. Kita lihat saat proses pematikan kelapa sawit di tanam beliau, dapat kita lihat ya. Demikian pengamatan yang saya lakukan terhadap tanaman kelapa sawit. Mohon maaf saya akhiri. Astagfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.